kita ada saat ini. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan nama-Nya pada pagi hari ini. Dan kita akan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan telah hidup dalam kehidupan kita. Kita akan mengiring Yesus seumur hidup kita sampai Tuhan.
orang mau kami di tempat dulu dan semua mungkin hanya ibadah pagi hari mohon kiranya berkat dari Allah Ta'ala dari Yesus dan dari Roh Kudus atas kami masing-masing dalam ibadah pagi hari dalam nama Yesus dan amin. Maka datanglah seorang perempuan Samaria dan membawa lima air ada Yesus padanya, berilah aku minum. Mari kita berdoa. Kita bawa kami semua ada dalam ruangan ini dan sesuai mengerti pribadi kami masing-masing. Kami membutuhkan air itu ialah Yesus Kristus ini. Karena kami tahu hidup dalam dia ini sebentar. Kami akan pulang surga bersama Bapa. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami masing-masing yang ada dalam ruang surga semakin hari semakin kami setia kepada Tuhan dalam mengiringi Tuhan dalam hidup. Terima kasih banyak Tuhan semua jemaat Tuhan yang pun hadir dan doakan. Kiranya sebentar dalam perjalanan bercepatkan langkah mereka. Dan jika ada di antara mereka yang tinggal di rumah melakukan kegiatan yang lain untuk mengingatkan mereka. Hari ini adalah hari ini bagi Tuhan. Dan semua orang yang percaya pada Tuhan yang akan menerima Tuhan di dalam hidup, boleh meninggalkan semua pekerjaan mereka dan datang ibadah. Itulah ibadah yang anugerah yang berkenan kepada ini, dan biarlah sungguh menyembah pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui hidup ini. Dan kerana karunia. Terima kasih banyak kepada semua orang mau dari dalam pengajaran. Oh, mari memberkati pakai setingar supaya musik konsisten. Alangkah musik semua kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah Kau kuduskan musik kita supaya pakai menguji memuliakan dan semua yang telah kami persiapkan Tuhan memberkati agar supaya hari ini betul-betul kami menyembah kepada Tuhan melalui pujiannya, agar supaya pujian ini mendapat kekuatan dalam hidup dan jiwa kami supaya kita menguji dan doa dan ucapan terima kasih kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat Bapak Ibu Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui nyanyian kemenangan iman nomor 238. Bersiap dalam perjalanan.
untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Kita akan lanjutkan nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar
Nanti Bapak Ibu Tuhan membawa amplop persembahan untuk maju ke depan, dan nanti Ibu Eva dan Ibu Esther Christine akan mengingatkan kamar persembahan buat kita. Saudara ini akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan itu selalu membawa baik Tuhan yang berkata Tuhan yang telah memberikan kami atas nama Tuhan tidak cari Tuhan dan sudah memberikan kepada kami dan kamu kepada Tuhan menangis saya dan segala kebaikan Tuhan mengulang sajamu mengenai adik Bapak dan bisa mengulang yang beri dan mengulang yang menjadi jalan dalam Yesus mengulang juga amin. Itu kebenaran. Tuhan
tidak akan memandang kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Yesus Kristus Allah. Sehingga Bapak Ibu jemaat kembali dan bersama-sama mengucapkan doa.
Berikan kami agar boleh sungguh-sungguh dalam pada Tuhan. Persembahkan hidup kami untuk hidup menjadi pilihan yang tidak di hadapan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, memberikan pengertian dan pemahaman yang benar mengenai kebenaran Tuhan. Tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan, kecuali orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan melalui kuasa Yesus. Terima kasih Tuhan, kami semua yang ada dalam ruang ini sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui kuasa Yesus. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus, Dia membenarkan kami boleh datang di hadapan Tuhan menyembah kepada Tuhan, memuji dan membesarkan Allah. Terima kasih berbicara kepada kami, dan kami siap untuk mendengar apa yang berbicara. Dia berada jawaban semua sama-sama berhidupkan firman Tuhan dalam kehidupan. Supaya kami sungguh-sungguh dibenarkan oleh Tuhan. Kalau itu benar itu, kami boleh dapat memuji mengucapkan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Silakan dulu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya adalah seorang anak dan selama saya hidup mulai SMP, saya mulai bekerja, semangat bekerja dalam pekerjaan saya jalan. Dan pada waktu kami mulai musim kemarau, kami pokok kayu, beras kayu, masukan. Kami lakukan untuk membersihkan dari ruangan, waktu panas, kami makan kayu, bumbu, bersihkan semua. Kemudian tanam padi, tanam jagung, dan pada waktu itu kami harus bersihkan. Dan kami menjaga bagaimana supaya padi jagung itu bisa berhasil dengan baik. Dan itu kerjaan. Kemarin kita tidak mendengar berita atau kesaksian atau apa yang disampaikan bahwa tidak mungkin seseorang mendapat gelar atau mendapat pendidikan yang baik kalau tidak bekerja. Kalau dia berjuang dengan mati-mati, sama saja apa yang kami kerjakan waktu masih muda. Kami tetap semangat untuk bekerja, semangat untuk melakukan pekerjaan sebagai orang petani. Dan kami sungguh bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Tuhan memberikan hasil yang baik hanya semangat, semangat untuk bekerja. Dan itu yang harus kita lakukan selama hidup ini. Kalau andai kata tidak semangat bekerja, apa yang tidak dapat. Kami lakukan itu untuk mengumpulkan padi dan jagung selama 1 tahun. Dan kami hanya hidup bangun makan hasil kerja keras kami. Kami bersyukur bahwa selama saya menjadi petani itu luar biasa, walaupun harus menghadapi panas sehingga luar biasa, ujian yang lebat, harus membersihkan semua rumput yang ada di daerah tengah ini.
dan harus dijaga ria baik jangan sampai dihantar buah atau mati rusak di dalam jadi kali pekerja keras untuk mendapat hasil sama saja itu pekerja apa saja tentu saja harus berjuang pekerja keras itu sebenarnya dan mengambil tema kita pada hari ini dia semangat dalam bekerja dalam semangat dalam bekerja semangat berjuang bekerja tidak ada yang menghambat kita dalam bekerja untuk mendapatkan hasil. Kalau orang yang malas bekerja tidak ada semangat hidup di dalam dirinya tidak mungkin dia mendapat hasil yang baik dan dia pikir bahwa hasil itu kosong tidak mendapat hasil apa-apa karena tidak ada semangat. Demikian juga orang bekerja kalau mendapat satu pekerjaan yang baik harus juga bekerja keras dapat memberikan kita atau sekolah SMA sebeda-beda harus belajar yang baik tidak mungkin dapat hasil yang baik kalau tidak semangat dalam belajar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pentingnya bagi setiap kita yang ada di sini harus ada semangat dalam bekerja. Kalau orang tidak bekerja pasti tidak mendapat uang yang baik. Kita semua di sini orang yang bekerja, orang yang tidak pernah duduk di rumah, tetapi terus bekerja dan bekerja terus karena ada semangat bekerja. Kita melihat bagaimana masyarakat yang misalnya satu jiwa berbicara tentang bagaimana kehidupan seseorang yang tua. Kita lihat dalam ayat 4 ayat 7 sampai ayat 7 10 dan 14 Tuhan Yesus berbicara. Ini ada satu tujuan maksud yang luar biasa oleh Tuhan. Kita semangat hidup di dalamnya untuk datang ke dalam dunia. Kita tahu Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Dan itu bekerja keras untuk mencari jiwa-jiwa yang tertinggal sesat dibawa kembali kepada Tuhan supaya jiwa-jiwa yang tersesat berhidup dibebaskan dari semua masalah hidup dan dia bekerja keras. Siapa kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah berhenti, tidak pernah duduk di rumah santai-santai, tidak, tapi dia bekerja. Itu yang kita lihat di sini. Ada manusia dari dunia mau pulang ke Yerusalem, tapi dia harus melewati Samaria. Padahal kita melihat dalam ayat ini dikatakan bahwa Samaria adalah satu kota yang luar biasa, di mana banyak gila-gila yang ada di Samaria. Dan kita lihat di dalam ayat ini dikatakan bahwa pada waktu Yesus datang ke lewat kota Samaria pada setiap hari dia harus duduk di pinggir dialog karena sudah siap di merasa haus, merasa dahaga, dia harus duduk dan siapa yang berikan air untuk dia minum. Kemudian seorang Samaria datang kepada dia, datang terus dia minta air, berilah aku minum. Dalam ayat 7, 10 dan 14 dalam ayat 7 dikatakan begini ya, ayat 7 dikatakan maka datang seorang perempuan
bersama dia hendak menimpa air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Perkataan yang keluar dari mulut Yesus, berilah aku minum, bukan hanya ayat itu saja. Kalau baca ayat 10, ayat terpakas murid sudah bertahun-tahun, akhirnya 2-3 tahun bersama dengan dia, masih mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka juga tidak mengerti. Sama dengan perempuan Samaria, bila air minum. Murid-murid Yesus juga tidak mengerti. Apakah dia sudah makan? Dan siapa yang iman pada dia? Maka Tuhan Yesus katakan, makanan itu ialah pekerjaan waktu. Luar biasa. Murid-murid sadar bahwa tidak mungkin dia makan. Makanan ini adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan. Saya dengan anak saya diskusi di baca-baca firman Tuhan, kemudian kita ngobrol besok. Apakah Yesus itu muka yang sama dengan Allah? Maka itu bukan Yesus yang Yesus katakan bahwa dia punya muka gambarnya sama dengan Tuhan, sama dengan Allah. Ciptaan Allah bagi manusia itu semua sama. Saudara lihat di situ pada waktu saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan bahwa dia tahu bagaimana semua yang ada di sini, dia tahu bagaimana semua kamu yang ada di sini sudah melihat dirimu, tapi tidak kenal Bapa di surga. Maka masakan semua kalian yang ada di sini tidak kenal Bapa. Kalau kamu kenal Yesus, kamu kenal aku, berarti kamu kenal Bapa. Jadi sebenarnya bukan rupa Yesus itulah yang kita lihat, kita katakan Allah sama dengan manusia, sama dengan dia. Kemuliaan Allah ada di dalamnya. Hanya kita melihat Yesus sebagai gambar wujud daripada Allah, tapi dia adalah menampakkan dirinya. Sinar kemuliaan Tuhan ada dalam hidupnya. Tidak ada orang pun yang bisa dapat kemuliaan Allah Tuhan ini. Dia datang dari surga, dia melihat. Dan itu sebenarnya kita harus tahu, yakin benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia menampakkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan setiap manusia. Jadi saudara ada di sini. Saudara pada waktu melihat Yesus, benar melihat Allah, itu tidak salah. Tapi sekarang ini dapat melihat Allah, karena Allah itu penuh dengan kemuliaan, sinar, kuasa, keputusan yang dapat dalam hidup kita. Kita tahu dia ada. Jadi ada orang yang katakan Allah itu tidak ada. Kalau sekarang lihat dia firman Tuhan jelas. Firman Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan. Kalau kamu melihat aku, melihat Allah. Jadi ada yang tidak mengakui Yesus dalam Tuhan, tidak mengakui Yesus. Saya ini Tuhan, saya lihat
Saya malas. Kalau dia Tuhan, mau saya aku hari pertama Thomasnya, yang kedua Thomasnya. Thomas dia atas saya. Masuk sekali lagi juga. Lambung saya, tangan saya dia. Kalau kamu tidak melihat aku, tidak percaya kepada aku. Tidak semua tidak melihat Tuhan Yesus, hanya melihat firman. Jadi Anda dan saya kalau dia membaca firman Tuhan setiap hari, Anda tidak melihat apa yang Tuhan berkata. Dan sudah melihat bahwa bila aku ini, dan saya katakan kepada saudara bahwa murid Tuhan Yesus tidak berbeda dengan perempuan. Perempuan sebagai dia juga tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ada. Apa yang Tuhan Yesus berbicara kepada dia. Murid-murid itu mengerti dan tidak pun banyak dalam masalah. Kenapa perempuan katakan bermasalah? Masa kamu bisa air. Ada dua perbedaan di sana di kita lihat tentang ada dua perbedaan. Kalau saudara membaca semua ayat itu sudah disepakat tentang kenapa ada dua perbedaan di sini. Perbedaan utara dan perbedaan selatan yang dipimpin oleh real ya dari Israel. Setelah sekarang baca teliti benar-benarnya dalam satu Raja-Raja pasal 12 ayat 1. Dalam membaca dan mengerti dan melihat, oh ini dua perbedaan. Mereka berusaha itu sebabnya bermasalah mereka ada. Tidak masuk orang Yahudi meminta air minum kepada orang beriman. Karena ada bermusuhan. Dulunya ada satu, mereka berpisah. Karena mereka beriman. Nah, itulah orang Samaria dan orang Yahudi berjauh. Tidak berbeda. Itu sebabnya Yesus sengaja berada di tempat menyelamatkan orang Samaria yang selama ini dia percaya. Nah, kalau itu dari saudara, kita sudah menerima manusia, ada tetangga di rumah komunitas iman kita berada, banyak orang yang percaya. Kita berkata menyampaikan kita keselamatan kita tidak bisa ke Papua, Kalimantan, keluar dari tapi tidak bisa berdoa. Uang tidak bisa berjalan mengikuti mereka itu. Karena itulah yang saya bawakan kepada saudara dan bermohon supaya murid-murid dan seperti apa yang itu supaya tidak mengerti hati di luar Allah. Yesus beritahu bahwa Dia adalah Allah. Dia yang memberikan keselamatan bagi setiap orang. Bahwa orang keselamatan itu datang dari orang Yahudi dan itu yang harus beriman. Jadi sudah membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 12. Jangan pakai seperti itu. Sudah baca itu.
Mari kita baca bersama dari Efesus 11 pasal 4 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Ya, saya sekarang lihat dari mana sumber yang kita tidak mungkin berkait. Apalagi orang Yahudi dan orang Samaria tidak bisa berbeda. Ada permusuhan antara orang Samaria. Itu yang membuat sehingga perbuatan manusia. Berbicara Yesus yang berbicara, orang Samaria itu tidak mengerti bahwa itu adalah Yesus. Bahwa air yang sudah menggali sumur itu, bahwa air itu kita minum masih memberikan tapi air yang saya berikan kepada kamu akan tidak haus sampai selama-lamanya. Yesus berikan. Tapi dia tidak mengerti karena dosa menentukan hatinya sehingga tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Betul. Saya mau katakan kepada kamu, panggilan suami saya tidak bersuami. Betul, kamu tidak bersuami. Suami itu 5 orang. Benar. Tapi tidak pernah sama apa yang kau ucapkan. Kamu punya suami 5 orang. Yang satu ada sekarang di rumah, ini bukan suami. Hebat. Dia malah ini Allah Nabi. Bapak Ibu dan saudara, Bapak Ibu biasa keluar, tidak mengerti siapa di rumah atau siapa. Mungkin suami atau suami istrimu tidak mengerti apa yang membuat di luar. Sama dengan perempuan ini, nanti sudah baca pasal 4 ayat 1 sampai 2. Sudah mengerti. Ada perempuan suka perempuan yang tidak baik. Dan ada mungkin bapak-bapak keluar di luar. Mungkin tahu bahwa ada berbagai perempuan yang lain. Kalau melakukan hal yang semacam itu dalam hidupmu, bertobat. Tapi tidak menyembunyikan kehidupan kita. Dalam Markus 10 ayat 23 dan seorang baca Markus 10 ayat 23. Mari silakan baca Markus 10 ayat 27. Markus 10 ayat yang ke-27 demikian bunyinya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara perhatikan ayat-ayat. Walaupun aku menyembunyikan rahasiamu kepada istrimu, Tuhan tahu. Tuhan mengenal. Dan aku bertobat sebelum Tuhan sebelum aku meninggal. Amsal 28 ayat 13 ayat
Amsal 28 ayat 13. Coba contoh membaca Amsal 28. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakunya dan menjalankannya akan disayang. Firman Tuhan, siapa melanggar, ya, menyembunyikan pelanggarannya, tidak akan beruntung. Saudara menyembunyikan rahasiamu kepada istrimu atau suamimu, Tuhan tahu. Mereka yang bertobat, oh Tuhan ampuni saya sudah salah. Maka tepat seperti firman, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Tuhan akan sayang saudara. Kalau saudara dan saya meninggalkan perbuatan yang jahat itu, Tuhan akan sayang. Tuhan akan mengampuni kita. Jangan saudara membiarkan dosa itu dalam kehidupan saudara. Kita ini tidak bisa menyembunyikan pelanggaran ini. Saudara nanti mati menghadap pada Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua orang tua yang dilakukannya di dunia. Ingat itu. Ingat, Tuhan tahu perbuatan. Tidak ada sesuatu yang kita suka. Tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu. Semua dia dapat dalam dia. Kita tahu keadaan ini. Kalau suatu kalau saudara sudah percaya pada Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang jahat dan setialah kepada Tuhan dalam hidup dan diri Tuhan dalam hidup. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa. Dia bersuka cita, dia bersuka pada yang Tuhan ini. Tuhan katakan bahwa panggillah suami, dia tahu. Jika dia pergi, dia tinggalkan buyutnya, atau tinggalkan semua limbah air dan juga tentu dia tinggalkan kurang dari orang. Beritakan kepada orang di situ. Coba orang itu nabi, dia adalah juru selamat. Coba lihat rahasia dalam kehidupan saya. Dia tahu semua. Dia tahu semua apa perbuatan saya. Kalau menyembunyikan perbuatan mereka, Tuhan akan tahu. Saya tidak mau semua tidak di masuk neraka dalam perbuatan tidak jahat. Tidak setia dengan Tuhan. Tidak mau. Kita dia telepon sampai membuat orang sampai bertobat. Sudah membaca yang Yohanes dalam ayat 28 dan 25 dan 39 sampai 40. Sebagai bertobat dan percaya pada Tuhan dan banyak orang sama dia bertobat sama dia Tuhan. Bukan sekarang aku bersaksi dan Yesus sebagai Tuhan selamat. Tapi kami sendiri melihat Yesus dan Yesus katakan dirinya bahwa dia adalah Allah Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa melalui kehidupannya kita tidak akan selamat. Cukuplah saudara. Perbuatan mereka orang saja katakan sudah ada yang mau beri itu sudah cukup. Dan kami sendiri melihat yang mana kepala kami sendiri
bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kami menerima di dalam kehidupan. Banyak orang percaya dan kemudian tidak lagi menyembah Allah di gunung, di Samaria dengan para yang ada sekarang Allah telah menyelamatkan mereka. Itu betul-betul menyembah di mana-mana. Jadi percaya pada di mana pun tidak berada Tuhan menyembah Dia Bapa dan Tuhan. Dan ingatkan masyarakat bagi kehidupan dan apa yang semua orang percaya. Jadi baca ayat ini kita mengerti Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya pada Dia tidak binasa melainkan bertobat. Dia memberikan anaknya yang tunggal, ialah Yesus. Dia memberikan kepada orang-orang Samaria yang sekolah di dunia. Akhirnya mereka menerima mengakui Yesus Tuhan dalam kehidupan. Dan akhirnya orang Samaria itu minta kepada Yesus tinggal di Samaria 1-2 hari. Ya. Dan dimabukkan permintaan mereka. Lalu kemudian dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Dampak Yesus tinggal di Yerusalem. Dan itu masalah 40 sampai 42 dan mereka banyak percaya. Selama dia jadi selama kita hidup dalam dunia ini, karena Tuhan bukan pada kita, bukan hanya kita saja yang percaya pada Tuhan. Ada banyak orang di sekeliling kita yang tidak percaya, tidak mengenal Tuhan. Harus kita sampaikan berikan bersama. Yesus juga tinggal di kota Yerusalem, kota Samaria. Akhirnya semua orang Samaria dia percaya. Menunjukkan dirinya ada Allah, dia ada Tuhan. Tetapi sembah kepada Dia, jangan sembah kepada batu-batu, berhala-berhala yang ada di kota sana. Dan jangan menyembah Tuhan Allah di gunung-gunung. Dan mereka berdoa. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini sadar ada diri kita. Siapa diri kita orang yang perlu bertobat dan percaya pada Yesus dan menerima Tuhan dalam hidup itu. Dan Tuhan Yesus iman di dalam itu menjadi suatu iman. Di mana pun kita berada pergi, orang akan baca. Ini baik. Ini tidak baik. Bukan kita diberikan oleh Tuhan. Sikap hidup kita diberikan oleh Tuhan. Banyak orang yang hidup. Orang bisa percaya Tuhan itu adalah Islam, Maria, Tuhan, dan kompati Tuhan.
jauh yang sembuh kalau kehidupan. Oleh karena dia mengasihi dia ini. Itu bisa berlanjut. Tidak sekarang pada saat. Apalagi kita harus berkira satu mereka. Aku berjalan untuk memberitakan Injil. Mari, so, umumkan percaya yang disampaikan pada dia dan dirinya harus pemberitaan Injil. Tuhan di dalam mujizat membawa kamu bersama orang lain. Hari kita terus bekerja semangat. Ya, tidak boleh tidak semangat. Tidak boleh tidak bekerja. Oh, dan berbagai macam bahasa. Baik anak-anak muda, baik orang tua, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan. Harus kita memberitakan. Ya, walaupun mengatakan bahwa dia nanti satu tidak kabar itu sudah dan berjalan sesuai benar-benar. Mari kita belajar untuk membangun gereja yang baik, membangun jiwa-jiwa yang baik. Kita yang ada ini Tuhan memberikan satu kesempatan untuk memenangkan jiwa. Tuhan banyak hal yang bisa berbeda dengan satu jiwa. Ya boleh kembali dan bekerja. Teman-teman bekerja, tapi harus melalui pengurus yang bolehkah saya bekerja? Saya orang yang bekerja. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya makan minum dari Tuhan. Dari jemaat. Itu apa? Dan itu iman Bapak bagus kalau tidak. Jadi tidak harus bergantung kepada pakaian Tuhan. Tuhan berikan kepada kita benar. Jadi ada 3 hal yang penting. Mari kita memberikan kebenaran kepada orang lain. Banyak orang sudah berikan kebenaran, berikan keselamatan dalam Kristus. Bukan siapa, Tuhan. Dan mari kita berikan kesaksian hidup kita agar sebanyak orang menjadi Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita tinggal di dalam dunia, di mana pun kita berada, kita harus menjadi saksi bagi orang lain. Kalau berkait, mari kita Tuhan
terima kasih Tuhan. Tuhan baik berubah. Kau telah menyelamatkan kami dan memberikan kehidupan yang baru. Kami bersyukur dan tugas kami dan Tuhan kami harus memberi orang minum dari air ini. Tuhan sudah beri air kehidupan, keselamatan, kehidupan yang kekal, keturunan dan terima yang hidup. Kami bersyukur berdoa bersama dia, ya Tuhan, di atas untuk memberitahu kepada teman-teman yang lain, orang-orang kamu di bawah sama dia. Berubah, ya Tuhan Yesus, sudah mendapat hidup yang baru. Dan walaupun dia menyembunyikan kehidupan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang ada di dalam rumah kami. Apa yang dia berbuat selama ini, Tuhan mengerti. Tidak ada satu pun yang kami mungkin banyak orang belum percaya pada Tuhan. Kami diberikan kuasa untuk melayani. Kami boleh dapat memberitahukan secara rahasia bagi mereka. Kami Tuhan sudah percaya tinggal di dalam dunia, di mana kami berada, di mana kami tinggal. Tuhan percaya kami itu menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Yesus harus memperbaiki keras untuk menyelamatkan orang yang percaya sama. Kau tinggal dengan orang Samaria, kau berhati orang Samaria, orang yang ada di kota kampung Samaria itu percaya. Di mana kami berada, kami ditempatkan Tuhan, kami akan menjadi berita Injil, menyampaikan Injil kepada orang lain agar supaya mereka percaya di mana Tuhan Yesus. Soal mereka terima atau tidak itu bukan urusan kami, hanya dipercayakan untuk melakukan mereka. Biar kami melakukan sesuatu urusan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberi kekuatan sampai seluruh jemaat. Biar sehat Tuhan. Berdoa bahagia, sakit, bahagia, kamu mempertahankan menjadi jamaah. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Mungkin ada jemaah yang baik. Tolong mereka, memberikan kesembuhan dan bagi mereka yang berkorban selama ini, bagi istri yang meninggalkan mereka, tapi selama Tuhan ibu keluarga yang ditinggalkan, berikan kekuatan kesana bagi mereka. Terima kasih kalau demikian Tuhan. Terima kasih. Hiburkan mereka semua yang bertahan kesulitan. Orang tua dalam hidup. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Atas nama Yesus. Amin. Saya membacakan untuk jadwal ibadah sekitar kita. Hari Selasa pukul 18.30 ada ibadah rumah tangga. MC Ibu Wiwi, firman Tuhan Bapak Pendeta Aryo, musik Bapak Daniel bertempat di Bapak Wawan di gereja. Hari Kamis tanggal 20 Juli pukul 18.30 ada ibadah berkarya. MC Bapak Daniel, rencana Bapak Effendi, tempat di Bapak Yusa. Hari Jumat 21 Juli pukul 18.30 ada ibadah doa. MC Bapak Anton, firman Tuhan Bapak Effendi, musik Bapak Daniel dan bertempat di gereja. Hari Sabtu tanggal 22 Juli pukul 5 sore ada ibadah remaja pemuda. MC Rahma dan Devila, singer Ray dan Santika, musik Abigail, Pian dan Via dan Carla. Acara firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aryo dan Gabel, LCD Misia, Asal Rahel dan Anet. Hari yang sama, hari Sabtu tanggal 22 Juli pukul 18.30 ada ibadah PA di Jeruk Sawit. MC Ibu Gloria, firman Tuhan Bapak Effendi dan bertempat di Bapak Badan. Hari Minggu tanggal 23 Juli Hari Minggu tanggal 23 Juli pukul 7 pagi ada ibadah raya umum. WR Ibu Ika Dewi, singer Fikris, Cherry dan Ibu Susan, firman Tuhan Bapak Mika Effendi, musik Rahma, Yeudan, Yefta dan Drum. Asal Ibu Yohana dan Ibu Elvina. Sound dan LCD Bapak Daniel dan Kesia. Tanggal 23 Juli pukul 9.10 pagi ada ibadah sekolah minggu. WR Effendi, singer Fabio dan Deva, musik Yolan, Kak Salomo, Kak Daniel dan Kak Anton. LCD Kak Esther Christine. Ini ada acara gabungan dalam memperingati Hari Anak yang dipimpin oleh Kak Evina. Hari Minggu tanggal 23 Juli pukul 6 sore ada ibadah ucapan syukur. MC Ibu Ika Dewi, firman Tuhan Bapak Heri Tiono, musik Bapak Salomo dan bertempat di Ibu Dani atau di Nayu tempatnya Putri. Demikian laporan perpuluhan pada minggu kedua di bulan Juli. Hari ini ada jemaat baru yang baru pertama kali datang di gereja. Mohon kami persilakan untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Shalom Bapak Ibu, jemaat PKRI bersama. Perkenalkan nama saya Syahrul. Kalau saya diselenggarakan dalam kehidupan bersama. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk datang ke ibadah tempat ini. Untuk selanjutnya saya ingin menjadi jemaat tempat ini dan mengikuti ibadah tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih bahwa jemaat tempat ini sudah bersedia menghantarkan suami saya kembali kepada Tuhan. Dan saya dan saya sudah ada di tempat yang indah bersama Tuhan. Dan saya mengucap syukur sekali
keluarga kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan saya mohon bimbingan tempat ini dan saya mau belajar untuk menjadi lebih baik di tempat ini. Selanjutnya dan keluarga kami dapat melanjutkan kehidupan dengan baik. Terima kasih Pak dan kami keluarga. Nanti yang bisa saya seperti tadi itu ibu dan penani Davian dan saudara Michael dari Indonesia. Nanti saya ingin pada Bapak Ayu. Ya, ini bersyukur karena saya itu berpikir apa nama itu. Jadi nama anak saya tahu. Kemudian saya pernah dapat motor sama bapak masuk tersebut. Hari ini bisa mengikuti barang itulah yang jawaban sudah berada dalam sehat kuat dan pikir perjuangan bangsa air hidup hari dan menyanyi tujuan yang kenapa kita perjuangan tujuan kemudian kemarin hari dan terakhir ini kurang menjadi satu.
bersyukur berterima kasih dari awal kebaktian hingga akhir puji-pujian firman Tuhan, persembahan sudah kami lakukan. Kemudian berkati kami seluruh jemaat Tuhan yang ada di kota. Hari sekali lagi yang sakit Tuhan sembuhkan, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Dan Tuhan memberkati atas jemaat semua yang ada di sini. Dalam kegiatan mereka di pagi hari, besok dan seterusnya sampai minggu besok. Dan kembali pertemuan ini, Tuhan memberkati kami. Dan apapun yang kerjaan kami lakukan, biar semuanya mereka boleh menikmati dan boleh menghiburkan nama Tuhan. Karena pekerjaan dan kalau kita mengalir bawang akan bawang umatmu di seluruh dunia Tuhan kemudianmu akan berlaku dalam pada tahun depan bulan Februari nanti yang pasti menjadi pemimpin kami Tuhan memberkati. Kemudian dalam tugas kita yang baik dan Tuhan pun jika berdoa yang pemimpin kami nanti kita berdoa kuat dalam hidup apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Mulai yang tertinggi biar semuanya dilakukan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas seluruh umat, seluruh masyarakat Indonesia ini. Apabila nanti boleh menemui menggunakan pertolongan Tuhan, kami pertolongan pemerintah. Hari Tuhan, kita dunia sudah berdunia. Ada bencana banjir dan juga bencana timbul di dunia. Berdoa dari Tuhan kuatkan iman umatku. Dia menemukan Tuhan percaya Tuhan berdoa bagi dunia yang masuk yang orang yang berkata tentang dengan Tuhan dalam kalau dunia yang kita dan kembali kepada bangsa kita paling masuk dan tiga surga kudus sama dan masih kami terhidup dia terus dia kepada Tuhan sampai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tadi doa dari Tuhan kami Tuhan kemudian melakukan firman Tuhan apapun yang terjadi dia telah berubah orang yang dikasih kita yang dipanggil oleh Tuhan berubah mereka semua oleh juga kita tapi dia percaya Tuhan Tuhan terima kasih banyak ya Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Tuhan tadi pulanglah sama, pulanglah bersama di mana tertentu, pulang kiranya atas anugerah bersama dari Allah. Kasih dari kuasa Roh Kristus ini
kawawa na ito. Hinatay